Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Para mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah ilmu mantik. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas induksi atau pemikiran induktif. Induksi ini merupakan salah satu dari pemikiran bilkuah atau pemikiran tidak secara langsung. Artinya untuk sampai kepada kesimpulan itu memerlukan proposisi ketiga di mana kita tahu bahwa penyimpulan atau pemikiran tidak langsung itu ada tiga. Yang pertama itu adalah induksi, kemudian deduksi atau silogisme, dan yang ketiga itu adalah analogi. Nah, tetapi oleh sebagian logisi bahwa analogi ini tidak termasuk pada pemikiran di dalam ilmu logika. Apa induksi itu atau istiqro di dalam bahasa Arabnya? Istiqro atau induksi adalah proses pemikiran dari yang khusus kepada yang umum, atau dari yang kurang umum kepada yang lebih umum. Ini satu pengertian yang diajukan. Jadi induksi itu atau istiqro itu adalah proses pemikiran dari yang khusus kepada yang umum, atau dari yang kurang umum kepada yang lebih umum. Nah, misalnya kita untuk sampai kepada kesimpulan bahwa binatang itu memiliki mata. Nah, binatang memiliki mata itu adalah satu kesimpulan yang bersifat umum Nah, itu berangkatnya dari kasus-kasus yang bersifat khusus. Jadi kasus-kasus dari binatang binatang itu ada kambing misalnya, kemudian ada kerbau, ada sapi dan sebagainya. Kemudian sampai ditarik pada akhir kesimpulannya itu adalah binatang. Nah, binatang itu adalah sesuatu yang umum atau istilahnya di situ universal. Jadi term universal di bawahnya bisa mencakup kambing, kerbau, sapi dan sebagainya. Nah, sehingga di dalam pemikirannya itu kita bisa lihat pada contoh, kambing mempunyai mata, gajah mempunyai mata, singa mempunyai mata, kucing mempunyai mata. Nah, ini kambing kemudian gajah, singa, kucing itu adalah kasus-kasus yang bersifat khusus. Kambing mempunyai mata, gajah mempunyai mata, singa mempunyai mata, kucing mempunyai mata. Ini kasus-kasus yang bersifat khusus. Nah, kemudian semua ini adalah binatang. Jadi kambing, gajah, singa, kucing itu adalah binatang. Atau binatang itu kan kita tahu bahwa binatang itu adalah hayawan Binatang itu adalah hayawan yang tidak memiliki akal budi atau tidak berakal. Nah, kemudian hayawan itu adalah
makhluk hidup yang bernapas, dapat bergerak, ya, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan respon, ya, atau mampu merespon suatu rangsangan. Nah, itu hayawan. Jadi binatang itu adalah hayawan yang tidak memiliki akal. Ya. Semua ini adalah binatang. Nah, kemudian dapat disimpulkan bahwa binatang mempunyai mata, ya, atau jadi binatang mempunyai mata. Nah, binatang ini adalah sesuatu yang umum, ya. Binatang itu sesuatu yang umum, di mana kambing, gajah, singa, dan kucing itu tercakup di dalam istilah binatang, di dalam term binatang. Nah, maka ini maksudnya bahwa istiqro atau induksi itu adalah proses pemikiran dari yang khusus kepada yang umum, ya, atau dari yang kurang umum kepada yang lebih umum. Nah, atau pengertian yang kedua, ini sebetulnya pada substansinya sama, ya, secara substansi. Jadi berargumen dengan sesuatu yang menjadi bagian atau juz'i, ya, di dalam bahasa Arabnya, atau partikular atas keseluruhan, ya, atau kuli, ya, atau universal. Nah, berargumen dengan sesuatu yang menjadi bagian atas keseluruhan. Jadi berargumen dengan kambing mempunyai mata, gajah mempunyai mata, singa mempunyai mata, kucing mempunyai mata. Semua ini adalah binatang untuk, ya, satu pernyataan atau proposisi binatang mempunyai mata. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa binatang itu mempunyai mata, nah, maka jawabannya itu, ya, kambing mempunyai mata, ya, karena kambing mempunyai mata, gajah mempunyai mata, singa mempunyai mata, kucing mempunyai mata, dan semua itu adalah binatang, maka binatang mempunyai mata. Nah, itu. Jadi berargumen dengan sesuatu yang menjadi bagian, ya, atau juz'i atau partikular atas keseluruhan, atau kuli, ya, atau universal. Nah, itu yang dimaksud dengan istiqro atau induksi. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa pemikiran istiqro, ya, atau induksi ini merupakan pemikiran yang berangkat dari pengetahuan atas fakta empiris, ya, menuju kepada kesimpulan logis. Jadi ini berangkat atau berawal dari fakta empiris, ya, fakta empiris, ya, fakta yang secara nyata, ya, bisa dilihat dengan panca indera. Nah, kemudian hipotesis yang menerangkan keadaannya itu bisa diverifikasi, ya. Misalnya tadi pengetahuan tentang kambing memiliki mata, ya, atau pengetahuan tentang kerbau memiliki mata, gajah memiliki mata, itu menuju kepada kesimpulan logis, ya, yaitu berupa proposisi bahwa binatang memiliki mata. Nah, kemudian dari berbagai fakta yang terpisah sendiri-sendiri untuk kemudian menyimpulkan sesuatu kebenaran yang bersifat umum. Nah, ini tadi kan berangkatnya itu dari fakta yang terpisah sendiri-sendiri. Ya, kambing, di situ ada gajah, ada kerbau, ya, dan sebagainya, itu masih banyak. Nah, itu faktanya terpisah sendiri-sendiri, kemudian menyimpulkan satu kebenaran yang bersifat umum, ya, bahwa binatang itu memiliki mata. Nah, itu bersifat umum karena binatang mencakup kambing, kerbau, gajah, dan sebagainya. Nah, kemudian bergerak dari tingkatan pengalaman indera ke tingkatan konsep. Ya, tadi kan pengalaman-pengalamannya itu semua diperoleh, ya, melalui indera, ya, atau panca indera. Nah, kemudian itu berangkat kepada tingkatan konsep, yaitu proposisi yang menyatakan bahwa binatang itu memiliki mata.
Itu kesimpulannya dari berpikir induktif ya, atau induksi. Nah, proses pemikiran istiqro atau induksi ini di dalam prosesnya ya, di dalam proses pemikirannya itu melalui 4 tahapannya. Yang pertama adalah observasi dan eksperimen. Jadi observasi dan eksperimen itu dilakukan ya untuk mengumpulkan fakta-fakta khusus tentang sesuatu yang mau disimpulkan. Nah, di situ kan tadi ada beberapa yang mau disimpulkan, bahwa kambing memiliki mata itu kan satu kesimpulan, ya, gajah memiliki mata satu kesimpulan, dan itu tentu harus berdasarkan fakta-fakta yang kita observasi ya, kita amati ya, tentu secara kehati-hatian dan terfokus pada objek yang ingin kita peroleh ya, informasi dari objek itu. Kemudian juga ya ada beberapa yang harus diuji cobakan itu ya, di eksperimen, apakah betul ya bahwa gajah itu memiliki mata ya, atau kambing memiliki mata ya, misalnya karena ada bentuk yang seperti mata ya pada manusia, atau bisa melihat dan sebagainya. Nah, dilakukan observasi dan eksperimen untuk itu. Nah, kemudian yang kedua itu ada perumusan hipotesis. Nah, perumusan hipotesis itu maksudnya membuat dugaan ya, atau asumsi atas suatu hal yang diharapkan akan menjelaskan fakta yang ada. Ya, misalnya fakta yang ada itu kambing memiliki mata. Nah, itu diungkapkan dengan hipotesis ya. Jadi kambing memiliki mata itu kan hipotesis. Ya. Gajah memiliki mata dan sebagainya itu adalah hipotesis, sampai misalnya binatang, semua itu binatang juga hipotesis ya. Jadi pernyataan semua binatang itu juga ya asumsi itu yang harus dibuktikan. Jadi apa betul misalnya kambing, gajah, sapi itu adalah binatang ya, hewan yang tidak berakal, jangan-jangan berakal juga gitu. Nah, itu kan perlu diverifikasi gitu ya. Nah, itu namanya asumsi ya. Asumsi itu yang kebenarannya masih perlu untuk dibuktikan. Nah, semua itu harus dirumuskan di dalam bentuk hipotesis ya. Kambing memiliki mata, gajah memiliki mata, atau semua itu binatang ya. Nah, kemudian verifikasi di situ ya. Setelah itu verifikasi, jadi membuktikan bahwa hipotesis merupakan penjelasan fakta yang sebenarnya ya, benar atau tidak ya, bahwa semuanya itu adalah binatang gitu ya. Kambing, gajah, sapi itu apa betul ya semuanya binatang, atau ada yang bukan binatang gitu ya. Nah, itu perlu verifikasi. Nah, kemudian ada penerapan ya, atau menerapkan hukum pada semua fakta khusus yang tercakup di bawahnya ya. Jadi semua hukumnya atau hukum itu diterapkan ya pada semua fakta khusus yang tercakup di bawahnya. Jadi tercakup di bawah term binatang itu ya, diterapkan kepada sapi, kambing ya, atau kucing dan sebagainya. Nah, atau misalnya dalam contoh lain itu ya, misalnya bahwa logam itu adalah benda material yang keras ya, kemudian tidak tembus cahaya atau berkilap ya, dan memiliki konduktivitas listrik yang baik. Nah, itu diterapkan kepada
kepada semua fakta khusus yang tercakup di bawahnya. Ya, misalnya kalau sudah diketahui bahwa besi itu bisa mengalirkan listrik, itu diuji coba ya, atau diterapkan pada timah ya, atau misalnya tembaga ya, emas, kemudian juga kuningan gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan penerapan itu. Jadi sekali lagi, proses pemikiran istiqro itu melalui 4 tahapan: observasi dan eksperimen, kemudian perumusan hipotesis, kemudian verifikasi, dan penerapan. Nah, di dalam Sulamun Nawrok ini ada penjelasan ya tentang istiqro atau induksi sebagai berikut ya. Ini supaya tahu saja ini ya bagaimana membacanya di dalam Sulamun Nawrok dan apa maksudnya begitu. Nah, wa in bijuj'iyin ala kulistadal, jika dengan bagian itu atas keseluruhan, istadala ya, orang beristidlal, berargumen. Jadi jika seseorang itu berargumen dengan bagian-bagian atas keseluruhan ya, dengan sapi misalnya tadi, dengan kucing ya, kerbau. Nah, untuk binatang misalnya, untuk pernyataan binatang itu memiliki mata. Nah, fadzaka, maka itu adalah bil istiqro'i, disebutnya itu adalah istiqro ya, induksi. Ingdahum ya, menurut para logisi, ukila ya, pahami gitu ya, mengerti. Nah, itu jadi maksudnya bahwa istiqro itu adalah berdalil ya, atau berargumentasi dengan bagian-bagian atau dengan satu hal yang menjadi bagian-bagiannya atas satu keseluruhan. Nah, itulah penjelasannya di dalam Sulamun Nawrok. Wa in bijuj'iyin ala kulistadal, wa in bijuj'iyin ala kulistadal, fadzaka bil istiqra indahum ukil. Nah, itu saja. Mudah-mudahan penjelasannya bisa dipahami dan bisa dipraktikkan di dalam kegiatan berpikir kita. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.